sini kami akan menjelaskan tentang rancangan kinerja Sumatera Utara tahun 2021. Saya Jonathan Stinjak. Saya Sostisi Hombing. Saya Venesia Sinaga. Saya Grisis Pemutar. Saya Jasin Tobing. Saya Sahala Lenhar, teman-teman gue. Keindahan alam Indonesia dengan berbagai suku dan ribuan pulau tentulah sangat memanjakan mata para penikmat alam. Namun, apakah keindahan dengan ribuan pagoda alam sudah berarti menandakan Indonesia berada di tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang memadai? Sumatera Utara, atau biasa dipanggil Sumut, adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan dengan luas wilayahnya mencapai 72.981,23 km persegi. Hal ini menjadikannya sebagai urutan ke-8 daripada provinsi-provinsi terbesar di Indonesia. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 15.136.522 jiwa dengan kepadatan penduduk 207,40 jiwa. Di sini saya akan membacakan indikator sasaran pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021. Terdapat 7 indikator sasaran pembangunan di Sumatera Utara pada tahun 2021. Yang pertama yaitu adalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, angka kemiskinan. Yang ketiga adalah indeks Gini. Yang keempat adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang kelima yaitu adalah usia harapan hidup. Yang keenam yaitu adalah tingkat pengangguran terbuka. Serta yang ketujuh yaitu adalah rata-rata lama sekolah. Dari yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, proyeksi target di tahun 2021 adalah di angka 4,7 sampai 5,7%. Yang kedua yaitu adalah angka kemiskinan yang ditargetkan berada di 9,2 sampai 9,7%. Yang ketiga yaitu adalah indeks Gini yang ditargetkan berada di angka 0,320, yang berarti ketimpangan di situ adalah rendah. Yang keempat yaitu adalah indeks pembangunan manusia yang ditargetkan berada di angka 70,42. Lalu yang kelima adalah usia harapan hidup ditargetkan berada di angka 69,25. Yang keenam adalah tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan berada di angka 7,1 sampai 7,5. Serta yang terakhir yaitu rata-rata lama sekolah ditargetkan berada di 9,25. Selanjutnya adalah prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021. Terdapat 6 prioritas pembangunan. Yang pertama yaitu adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang unggul. Yang kedua adalah perluasan akses pendidikan baik menengah, kejuruan maupun khusus. Yang ketiga adalah konektivitas antara pusat pertumbuhan wilayah dengan pusat produktivitas. Yang keempat yaitu adalah peningkatan jangkauan layanan kesehatan. Yang kelima yaitu peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan. Serta yang keenam adalah pemulihan pandemi. Jika kita memandangnya dengan opini, maka prioritas yang pertama itu adalah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari berbagai sektor yang ada di Sumatera Utara. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pemuda-pemudi Indonesia terlebih di daerah Sumatera Utara yang lebih berliterasi serta menjadi pemuda-pemudi yang lebih berpengetahuan. Dan yang ketiga adalah untuk menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan pusat produktivitasnya, yaitu mungkin seperti akses, fasilitas, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah peningkatan jangkauan layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, bahkan rumah sakit yang secara menyeluruh
belum terpenuhi di daerah Sumatera Utara. Yang kelima yaitu adalah peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini berguna untuk meningkatkan APBD daripada Provinsi Sumatera Utara. Dan yang terakhir adalah pemulihan pandemi, di mana COVID-19 baru saja atau masih sedang berlangsung. Memiliki berbagai macam pariwisata yang dapat dikunjungi. Pariwisata ini dapat dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kita dapat melihat indikator yang dapat membuat perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini berkembang, yaitu yang pertama, jumlah masuknya wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara. Hal ini dilakukan oleh mancanegara masuk melalui Bandara Udara Internasional Kuala Namu dan Bandara Udara Internasional Silangit Siborong-Borong. Yang kedua yaitu lamanya pengunjung tinggal di Sumatera Utara. Dengan hal ini, jika para pariwisata mancanegara yang tinggal di Sumatera Utara sangat lama, maka pendapatan daerah untuk Sumatera Utara semakin meningkat. Yang ketiga yaitu kontribusi sektor industri pariwisata untuk PDRB Sumatera Utara. Dan yang terakhir adalah jumlah daerah yang difasilitasi oleh negara untuk destinasi pariwisata. Beberapa hal yang menyebabkan turunnya jumlah kunjungan pariwisata. Salah satunya adalah mahalnya harga tiket pesawat domestik. Hal ini karena kecenderungan wisman yang berlibur dalam jangka waktu lama. Permasalahan bidang pariwisata di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut. 1. Belum optimalnya branding strategi promosi pariwisata yang dapat menambah wisatawan mancanegara. Kedua, belum optimalnya akses dan konektivitas ke kawasan wisata. Keempat, masih lemahnya pengembangan ekonomi kreatif. Yang kelima, belum terciptanya SDM pariwisata yang terlatih, terampil, dan ramah. Keenam, belum terciptanya peta jalan pariwisata. Salah satu contoh pariwisata di Sumatera Utara dapat kita lihat di Tapanuli Utara, yaitu gunung air panas yang terletak di Sipaon. Indonesia merupakan negara agraris dan tak pernah lepas dari sektor pertanian. Sektor pertanian Sumatera Utara sendiri merupakan potensi pengembangan Sumatera Utara. Pada tahun 2021, nilai angka ekspor di Sumatera Utara di bidang pertanian mencapai 27 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, pada Gebiar Ekspor Tutup Tahun 2021. Hasil komoditas yang diekspor berupa minyak bumi, kultur jaringan lilium, kopi, sayur, serta rempah-rempah. Pada tahun 2020, angka nilai ekspor pertanian Indonesia mencapai 451 triliun. Lalu meningkat di tahun 2021 mencapai 569 triliun. Hal ini berarti persentase peningkatan mencapai angka 16,24%. Sumatera Utara memiliki Danau Toba, juga rawa, sungai, dan laut yang dapat dikembangkan sebagai budidaya ikan. Usaha perikanan pada umumnya dimiliki usaha rumah tangga dalam skala kecil. Namun, sebagian sudah ada yang dikelola secara budidaya. Rumah tangga dan usaha budidaya memfokuskan usahanya di kolam, sawah, Danau Toba, dan laut. Sedangkan penangkapan ikan dilakukan biasanya di sungai, Danau Toba, dan laut. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah jenis ikan mas, ikan nila, dan ikan lele.
Ikan mas selain diperuntukkan menjadi konsumsi sehari-hari, juga disediakan untuk berbagai adat istiadat masyarakat Batak sehingga kebutuhannya cukup tinggi. Program andalan lumbung pangan yaitu budaya perikanan sistem Minapadi. Yang pertama, pengajuan usulan masyarakat. Yang kedua, survei kelayakan lokasi dan persetujuan. Yang ketiga, persiapan layaknya tempat atau tidak. Yang keempat, sosial dan pembinaan. Yang kelima, pemberian bantuan berupa bibit dan pakan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Pasar budidaya perikanan melalui cetak kolam. Yang pertama, pengajuan usulan. Yang kedua, survei kelayakan lokasi dan persetujuan. Yang ketiga, persiapan lahan. Yang keempat, pencetakan kolam. Yang kelima, pembinaan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Pengembangan perikanan. Jumlah produksi ikan di Kabupaten Tapanuli Utara masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan tahunan penduduk. Kebutuhan rumah makan, restoran, perhotelan, maupun untuk adat istiadat. Dalam pengembangan budidaya perikanan di masa mendatang, program atau kegiatan pemerintah yaitu pencetakan kolam ikan dan budaya perikanan sistem Minapadi akan terus menjadi andalan yang luas. Luas budidaya kolam, sawah, dan atau kolam perairan deras akan terus ditingkatkan. Dalam 3 tahun ke depan, pencetakan kolam direncanakan seluas 120 hektar, 40 hektar per tahunnya. Pemberian benih ikan seperti benih ikan mas, nila, dan lele jumbo, serta pembinaan kelembagaan juga akan terus ditingkatkan. Untuk mempercepat peningkatan produksi ikan di Kabupaten Tapanuli Utara, akan dilakukan kerjasama dengan pemerintahan desa dengan sistem sharing pendanaan atau APBD dan dana desa. Selanjutnya, telah ditetapkan sentra atau kawasan perikanan di Kecamatan Pahai Jae, Kecamatan Pahai Julu, Kecamatan Purbatua, dan Kecamatan Cimanguban. Tidak hanya fokus kepada peningkatan produksi, tetapi juga dalam hal pemasaran hasil perikanan. Pemerintah akan menghubungkan petani ikan dan penjual ikan dalam hal pemasaran hasil produksi perikanan. Penguatan kelompok tani, komunitas petani ikan, dan BUMDes dalam hal produksi dan pemasaran perikanan skala lokal. Pengolahan hasil perikanan Kabupaten Tapanuli Utara saat ini masih terbatas. Namun, seiring dengan peningkatannya produksi hasil perikanan dan meningkatkan kemungkinan pengolahan hasil perikanan. 1. Kapal perikanan. Kapal nelayan adalah kapal yang secara langsung pasti digunakan untuk kegiatan memancing ikan atau hewan laut lainnya, tumbuhan laut, hewan laut lainnya, dan tumbuhan laut. Seluruh kapal yang digunakan termasuk ke dalam kapal pengangkut yang khusus digunakan hanya untuk mengangkut tidak termasuk di dalamnya. Perahu yang digunakan untuk membawa nelayan, peralatan menangkap ikan, dan lain-lain. Dalam perikanan menggunakan alat-alat penangkap seperti bagan, sero, dan kelong. Yang kedua, produksi perikanan. Nilai produksi perikanan dinyatakan dalam berat hidup ikan pada saat baru dipancing. Misalnya raw fresh, raw whole, and X berarti yang standar dengan jumlah yang dicatat pada saat pendaratan. Yang ketiga, operator perikanan. Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga yang melakukan aktivitas memancing atau menjaring ikan-ikan atau hewan laut lainnya dan taman-taman laut. Usaha ini selalu dilakukan baik oleh anggota keluarga atau nelayan yang dipekerjakan. Yang keempat, pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah aktivitas rumah tangga untuk memperoleh ikan tambak. Sungai budidaya kolam ikan, saluran rawa, danau, atau laut, dan sebagainya. Dengan maksud untuk dijual atau untuk menambah penghasilan. Yang kelima, penangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah aktivitas rumah tangga memperoleh ikan di laut, sungai, atau perairan umum lainnya untuk dijual dan menambah pendapatan. Sumatera Utara merupakan provinsi yang kaya akan berbagai potensi, baik dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berdasarkan letak geografis, Sumut juga berpeluang besar dalam sektor peternakan. Jenis ternak yang sering dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi.
Untuk jenis unggas adalah ayam, kampung, dan itik. Secara populasi, ternak babi dan kerbau menjadi prioritas masyarakat dalam pengembangannya. Hal ini disebabkan selain untuk kebutuhan konsumsi, juga diperuntukkan untuk menjadi berbagai acara adat istiadat masyarakat Batak. Untuk jenis unggas, ayam kampung dan itik petelur menjadi prioritas dalam pengembangannya. Sedangkan ayam petelur dalam sistem intensifikasi sampai saat masih sangat terbatas. Disebabkan faktor alam yang cukup dingin, sehingga cukup sulit dalam pengembangannya. Pada tahun 2019, populasi ternak babi dan ayam mengalami penurunan akibat virus kolera yang melanda Sumatera Utara. Demikian juga dengan ayam, akibat pergantian cuaca yang ekstrim telah berpengaruh terhadap kesehatan ayam dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Pertambangan merupakan salah satu potensi yang berada di Sumatera Utara, yang dimana pertambangan merupakan salah satu peningkatan ekonomi bagi Sumatera Utara. Beberapa permasalahan dalam mengoptimalkan energi dan sumber energi di Sumatera Utara yang pertama yaitu belum kondusifnya iklim untuk melakukan pertambangan dan energi. Yang kedua, masih lemahnya ketenaga kerjaan bagi pertambangan. Yang ketiga, koordinasi antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dengan kabupaten. Masih ada beberapa faktor lainnya. Sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Sumber Daya Mineral di Sumatera Utara yang pertama yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral geologi dan air tanah. Yang kedua, meningkatkan pengelolaan energi dan energi baru tabrukan. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan mineral dan batu bara. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan ketenaga listrisiran. Terdapat dua sasaran strategis yaitu yang pertama, meningkatkan pengelolaan sektor energi dan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan akses infrastruktur untuk pertambangan. Untuk target yang pertama, target kinerja dan sasaran strategis ini adalah sebesar 24%. Untuk target yang kedua, target kinerja dari sasaran strategis ini adalah sebesar 100,1%. Untuk indikator kinerjanya yaitu peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 159%. Indeks rancangan kinerja pemerintahan Sumatera Utara pada tahun 2021 ada 8. Yang pertama yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama, status dalam masa pengerjaan, target tahun 2021 yaitu 80. Yang kedua, skor pola pangan harapan, yang dimana status dalam pengerjaan, target 94,3. Yang ketiga yaitu nilai tukar petani, yang dimana status dalam pengerjaan, target yaitu 100,1. Yang keempat, rasio rumah layak huni, yang dimana ini sudah tercapai dan target pada tahun 2021 yaitu 93,72. Yang kelima yaitu usia harapan hidup, yang dimana dalam proses pengerjaan, dimana target tahun 2021 yaitu 69. Yang keenam, tingkat pengangguran terbuka, yang dimana statusnya juga dalam pengerjaan dan target tahun 2021 yaitu 5,4. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi, dimana statusnya yaitu dalam pengerjaan dan target tahun 2021 yaitu 5,5. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu persentase kemiskinan, yang dimana statusnya juga dalam pengerjaan dan target pada tahun 2021 yaitu 8,04. Berikut indikator hasil kinerja pemerintahan Sumatera Utara tahun 2021.